Enggak, Mbak ya. Mbak ya. Ya, Pak Nyoman. Kita Ayo. mulai sekarang, Pak. Kurang 2 menit, Pak. Hah, 2 menit? Eh, oh, jam saya yang... Oh. Astaga, kacamatanya Mbak Absari bikin serem, ih. Ya ora apa-apa ya, dia mimpi beli belum kebeli, biar aja. Iya, biar termotivasi. Ah, Rio di biar kantor ya, siapan ya. kenapa, Iya, kenapa Pak? iya, Rio di kantor, menterinya mau nginep katanya malam ini. iya Pak. Menterinya mendadak mau nginep nanti malam, besok mau pulang ke Jakarta. Di mana Pak? Di Solo. Ya di Gesos, di kantor kita. Oh, enggak. Oh, Sudah clear ya sama protokolnya? Sudah Pak, tadi udah ketemu, udah koordinasi. Udah. Mau kan kondisinya gitu? Oke kan? Mirip hotel standar hotel Alila katanya. Oh, bagus lah. wow. Udah. Oke. Ya, Pak. Oke, Mbak ya, monggo. Siap, nggih. Baik, terima kasih Pak Nyoman untuk waktunya. Selamat siang, teman-teman semua. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang apa yang saya dapat setelah membaca buku on leadership di bab 8, yaitu Seven Transformation of Leadership. Nah, eh, ini yang pertama. Menurut bab 8 ini, yang membedakan pemimpin satu dengan pemimpin yang lainnya itu ternyata bukan tentang cara dia memimpin, kemudian bukan tentang kepribadian mereka ataupun tentang manajemen mereka dalam memimpin.
Tetapi yang membedakan antara satu leader dengan yang lainnya itu adalah terkait tentang action logic mereka, yaitu logika tindakan mereka. Nah, action logic itu apa sih? Nah, action logic itu merupakan cara seorang leader atau pemimpin untuk menaklukkan lingkungan sekitarnya atau reaksi yang mereka timbulkan ketika kekuatan atau kekuasaan mereka itu merasa ditantang atau merasa terancam. Nah, itu merupakan pengertian dari action logic. Nah, dalam bab ini ternyata relatif sedikit nih leader yang memahami tentang logika tindakan mereka itu, sangat sedikit sekali mereka yang memperhatikan itu, dan sangat sedikit juga para leader yang memahami tentang cara mengeksplorasi atau untuk mengubah logika tindakan mereka. Tetapi di bab ini juga dijelaskan bahwa leader itu harus bisa memperhatikan action logic mereka, karena dalam penelitian yang ditemukan bahwa pemimpin yang benar-benar mau memahami dan mau mengubah tindakan mereka itu sebenarnya selain meningkatkan kemampuan mereka, itu juga bisa meningkatkan kemampuan suatu perusahaan atau suatu organisasi seperti itu. Kemudian action logic sendiri atau karakter pada suatu pemimpin itu dibagi dalam 3 kelompok besar. Untuk level yang paling bawah itu level di bawah rata-rata itu ada sekitar 55 koresponden yang teridentifikasi mempunyai karakter oportunis, diplomat, dan expert. Kemudian di level tengah itu ada 30% koresponden itu sebagai archiver, dan di level yang paling tinggi itu kelompok yang selalu konsisten untuk selalu terus berinovasi dan berhasil mengubah lingkungan organisasi mereka menjadi lebih baik. Itu ada 15% dengan 3 karakter, yaitu individualis, strategis, dan alkemis. Nah, setelah ini kita akan membahas masing-masing dari karakter pemimpin tersebut. Ini yang pertama oportunis. Nah, seorang pemimpin yang mempunyai karakter oportunis ini ternyata mereka itu tidak punya rasa percaya kepada orang lain. Kemudian dia juga punya sifat yang egois dan manipulatif. Kemudian mereka juga berfokus pada kemenangan pribadi dan mereka itu menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan itu. Kemudian mereka juga menganggap perilaku buruk yang mereka miliki itu merupakan hal yang wajar, karena persaingan yang ada di dunia kerja itu sangatlah banyak. Jadi eh, mereka menganggap itu wajar. Selanjutnya mereka juga eh, tidak bisa menerima umpan balik dari orang lain dan suka menyalahkan orang lain. Itu karakter yang dimiliki oleh leader yang memiliki karakter oportunis. Kemudian yang kedua itu ada diplomat. Diplomat ini kalau dibandingkan dengan oportunis lebih bagus ya. Jadi karakter ini memahami dunia luar itu lebih baik dari oportunis. Tetapi untuk karakter diplomat ini dia lebih cocok berada pada pemimpin dengan level junior. Ketika dia berada di level senior atau level pemimpin yang lebih tinggi lagi, karakter ini kurang begitu cocok karena diplomat ini dia suka menghindari konflik, kemudian dia juga mempunyai sifat yang terlalu sopan dan ramah, sehingga karena sifatnya itu hampir mustahil
si diplomat ini memberikan umpan balik yang menantang kepada orang lain. Dan yang terakhir, diplomat ini juga terlalu mematuhi norma dalam suatu kelompok. Itu untuk karakter yang diplomat. Kemudian karakter yang ketiga, karakter yang ketiga itu expert. Nah, untuk expert sendiri dari 100% koresponden dia memiliki koresponden yang paling besar yaitu 38% dari sampel itu teridentifikasi mempunyai karakter expert. Berbeda dengan oportunis yang berfokus pada upaya mengendalikan dunia di sekitar mereka ataupun berbeda juga dengan diploma yang dia berkonsentrasi pada pengendalian perilaku mereka sendiri. Si expert ini mencoba menjalankan kendali dengan cara menyempurnakan pengetahuan yang dia miliki, baik pengetahuan dalam kehidupan profesional ataupun dalam kehidupan pribadinya. Kemudian dia juga lebih mengutamakan logika. Nah, si expert ini jika dia berperan sebagai kontributor individu itu dia merupakan kontributor individu yang hebat karena mereka itu selalu mengutamakan efisiensi dan kesempurnaan. Tetapi negatifnya si expert ini dia tidak bisa menerima pendapat orang lain karena mereka itu menganggap eh, pendapat orang lain yang di bawah level kemampuan dia itu nggak benar nih. Aku yang paling benar karena aku lebih punya kemampuan lebih tinggi dibanding kalian gitu. Itu untuk expert. Kemudian selanjutnya untuk karakter Archivers itu mereka suka menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kemudian mereka juga memfokuskan upaya pada hasil yang diharapkan. Kemudian si archiver ini juga sudah bisa menerima umpan balik dari luar. Dan negatifnya mereka itu menghambat pemikiran di luar kotak. Jadi kalau ada anggotanya yang punya pemikiran di luar kotak, out of the box itu mereka tidak akan mentolerir itu. Itu untuk archivers. Kemudian selanjutnya 3 terakhir itu yang masuk dalam kelompok yang berusaha untuk selalu berinovasi. Tadi itu yang pertama ada individualis. Individualis itu dia suka mengabaikan aturan yang dianggap tidak relevan. Kemudian dia pintar berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang memiliki karakter selain karakter individualis. Jadi dia komunikasinya baik dan dia itu bekerja dengan cara yang tidak konvensional. Jadi dia mempunyai cara-cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Di individualis ini karena dia punya cara-cara yang istilahnya cara-cara yang tidak umum, ketika si individualis ini menghadapi konflik itu malah jadi tempat dia untuk belajar, tempat dia untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya strategis. Strategis itu dia mahir dalam menciptakan visi bersama di seluruh logika tindakan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya dia juga merupakan agen perubahan yang efektif dan si kaum strategis ini juga bisa menangani konflik dengan lebih baik daripada karakter-karakter yang sebelumnya. Yang terakhir itu adalah alkemis. Jadi dari penelitian itu hanya 1% pemimpin yang termasuk pemimpin yang mempunyai karakter alkemis. Nah, si alkemis ini dia mempunyai seorang individu yang punya karisma dan dia itu
hidup dengan standar moral yang tinggi. Dan selain itu dia juga mampu menangkap momen-momen unik dalam sejarah. Kemudian dia juga bisa menciptakan simbol dan metafora dan berbicara kepada hati dan pikiran orang lain. Nah, salah satu contoh leader yang mempunyai karakter alkemis itu adalah Nelson Mandela. Selanjutnya, seperti tadi yang sudah kita bahas bahwa pemimpin itu punya 7 karakter menurut pembahasan di bab 8 ini. Nah, 7 karakter yang dimiliki masing-masing pemimpin ini ternyata itu juga tidak paten juga. Jadi misal ketika dia oportunis, selamanya akan terus oportunis. Ketika dia individualis, dia akan selamanya individualis. Ternyata tidak begitu. Jadi si pemimpin ini juga bisa berubah menjadi karakter yang lebih baik lagi. Nah, perubahan-perubahan itu dipicu oleh 3 hal yang saya tangkap dari buku ini, yaitu eh, meningkatnya ketertarikan pada karakter lain yang menurut dia itu lebih efektif. Jadi ketika dia melihat orang dengan karakter yang dianggap kok ternyata si karakter ini lebih efektif daripada saya, maka dia akan terpacu untuk belajar berubah ke karakter yang lebih efektif lagi. Kemudian terjadinya peristiwa eksternal, misalnya dia mendapat promosi jabatan atau ada perubahan sistem di organisasinya. Kemudian yang ketiga itu ada intervensi pengembangan yang terencana dan terstruktur. Kemudian selanjutnya di bab ini transformasi yang paling umum terjadi itu ada 3, yaitu yang pertama dari expert ke achiever. Transformasi pertama ini transformasi yang paling umum terjadi dan dipraktekkan di kalangan pebisnis. Jadi bahkan di Departemen Pelatihan suatu perusahaan besar itu mendukung pengembangan manajer dari manajer yang punya karakter expert, mereka dukung untuk berubah menjadi achiever dengan menjalankan dan menyiapkan program-program tertentu untuk dilakukan si manajer yang punya karakter expert ini. Nah, selanjutnya transformasi yang kedua itu ada achiever to individualis. Nah, meskipun achiever ini dianggap sudah cukup baik untuk memimpin suatu perusahaan atau organisasi, tetapi tetap ada catatan-catatan buruk terkait kepemimpinan si achiever ini, sehingga pemilik perusahaan yang mempunyai manajer yang punya karakter achiever, dia berusaha merubah menjadi manajer yang punya karakter individualis, mungkin bisa juga strategik atau bahkan ke alkemis. Jadi si manajer yang punya karakter achiever ini mereka dukung untuk bisa berubah menjadi individualis, strategik atau alkemis. Nah, dalam prosesnya ini achiever ke individualis, hubungan bisnis dan pribadi, berbicara dan mendengarkan itu dianggap sebagai tindakan kreatif yang bisa membuat orang itu untuk bisa berpikir lebih maju lagi. Jadi tidak hanya sekedar komunikasi untuk bertukar ide, tapi juga bisa membuat orang untuk terus berpikir maju. Kemudian untuk transformasi yang selanjutnya itu tuh dari strategic and beyond. Nah, pemimpin yang bergerak menuju logika tindakan yang strategis dan alkemis itu sudah tidak lagi mencari keterampilan pribadi yang akan membuat mereka lebih efektif karena sebenarnya mereka sendiri sudah punya keterampilan itu. Mereka lebih mengeksplorasi disiplin ilmu dan komitmen yang
diperlukan, yang digunakan dalam menciptakan suatu kerja yang lebih baik lagi. Jadi mereka sudah tidak mencari mentor untuk meningkatkan atau untuk mengasah keterampilan mereka, tapi mereka itu lebih ingin terlibat dalam pendampingan dengan rekan sejawat. Nah, tujuan dari pendampingan rekan sejawat itu bukanlah untuk meningkatkan peluang keberhasilan, tetapi menciptakan komunitas orang-orang yang berkelanjutan. Jadi, komunitas untuk bisa meneruskan kepemimpinan dia. Itu untuk transformasi yang sering terjadi di kalangan dunia kerja. Ada 3. Kemudian selanjutnya adalah ini tim kepemimpinan dan budaya kepemimpinan dalam organisasi. Nah, dijelaskan dalam jangka panjang, tim yang paling efektif adalah tim dengan budaya strategis, di mana kelompok tersebut melihat tantangan bisnis itu sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran bagi individu dan organisasi tersebut. Itu yang dijelaskan dalam bab 8 itu. Nah, yang terakhir, refleksi diri. Jadi ketika saya selesai membaca bab 8 dengan 7 karakter yang dijelaskan di situ, menurut saya itu masih masuk dalam level diplomat. Kemudian cara saya sebagai pegawai ada di lembaga ini, di BPKP Jawa Tengah, menurut saya hal yang bisa saya lakukan untuk mengubah dari level saya yang masih diplomat ini menjadi level yang lebih tinggi lagi, itu saya akan mencoba terbuka dengan hal-hal baru dan harus selalu menjadi pembelajar agar terus bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah belajar memahami karakter orang lain, terutama teman-teman dalam satu tim J yang setiap hari selalu berinteraksi dengan saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan setelah saya membaca bab 8 ini. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa sesi diskusi atau mungkin Pak Nyoman akan memberi penguatan atau tambahan. Monggo. Mungkin diskusi dulu ya. Monggo Siap, silakan. Pak. Monggo teman-teman. Ada yang mau menambahkan atau kita berdiskusi atau mungkin kemarin yang milih bab 8 itu juga ada Mbak Marsi. Mbak Marsi mungkin ada tambahan. Mbak, kalau ini coba sebelum sambil nunggu yang lain. Ya, Pak. Di antara karakter itu yang paling bagus mana, paling jelek mana, terus kalau paling bagus berapa persen jumlahnya? Kenapa? Kalaupun sedikit itu kenapa? Oh iya, Pak. Saya share screen lagi ya. Kalau menurut saya, setelah saya membaca ini dari 7 karakter itu, karakter yang paling tidak direkomendasikan untuk dimiliki oleh suatu leader itu oportunis. Untuk oportunis sendiri itu menurut penelitian ada sekitar berapa persen ya Pak kemarin ya Pak? Sebentar, Pak. Oportunis itu ada 5% dari koresponden yang teridentifikasi punya karakter oportunis. Nah, kenapa oportunis ini saya bilang tidak direkomendasikan untuk dimiliki seorang leader karena oportunis ini kan tadi oportunis. Oportunis itu dia tidak memiliki rasa percaya kepada orang lain. Jadi dia menganggap
dia itu yang paling benar. Dia tidak mau menerima masukan dari orang lain dan dia juga memiliki sifat egois. Itu menurut saya sangat buruk dalam suatu organisasi. Kemudian untuk sifat karakter yang paling bagus dari 7 karakter itu, kalau menurut saya, kalau di level ini kan paling bagus alkemis, tapi menurut survei itu hanya 1% pemimpin yang punya karakter alkemis. Kalau menurut saya yang bagus, yang sudah bagus dimiliki oleh leader itu di strategis, Pak. Strategis itu dia ada 4% yang terindikasi leader yang memiliki karakter strategis. Nah, strategis ini kenapa bagus? Karena eh, karakter ini merupakan karakter yang efektif untuk si leader ini ketika dia punya karakter strategis itu dia efektif sekali untuk melakukan transformasi-transformasi yang ada di organisasi itu. Dia suka bertransformasi menjadi lebih baik dan itu sih Pak menurut saya Pak. Hmm. Nah, kalau di kita nih, dalam kehidupan real ya, Ya, mana yang the best-nya bagi kita nih sebagai pegawai negeri nih? sebagai pegawai negeri saya kalau menurut saya juga ada di karakter strategis Pak karena dia juga suka bertransformasi dan dia itu punya rasa untuk selalu menjadi yang lebih baik dan berusaha untuk selalu terlihat baik gitu Pak. Nah, atau ini, kalau dalam urutan kepangkatan lah, ini bisa nggak kita kategorikan, misalnya di tingkat di mana ya, kelas 5 ini masuk di mana nih, diplomat ataupun expert, kelas 6 masuk di mana oportunis gitu. Ini bisa nggak dikategorikan gitu di sini menurut artikel ini? Kalau menurut artikel ini dan menurut saya untuk grade yang ada di tempat kita nggak bisa di apa ya levelnya nggak bisa disamakan dengan ini. Jadi misal level 5 berarti dia oportunis, kemudian level 6 berarti di atasnya lagi mungkin diplomat atau archiver. Untuk level yang lebih tinggi lagi berarti mungkin dia di individualis itu menurut saya nggak bisa karena eh, karakter ini kan lebih ke sifat ya Pak ya. Jadi sifat dasar yang dimiliki oleh seorang individu. Nah, kalau grade at- grade itu kan eh, Tingkat tuh, grade itu kan apa ya? Kayak pemberian kelasnya, ya Pak ya. kelas-kelas lah itu. Kelas ya. Itu kelas. Ah, Kelas hmm. itu kan diberikan oleh instansi, bukan dari itu dinilai bukan dari sifat yang kita miliki, Pak. Hmm. Oke, oke, saya itu dulu. Yang lain silakan. Ini Absari yang susah sinyal nih. Absari putus apa nih? Enggak, Pak. Tadi Ah, mati lampu, Pak. Ini sekarang udah masuk lagi, ya, Pak. hmm. Apa ya? Hmm. Tuh, tadi saya sempat skip karena mati lampu. Bentar, bentar. Mungkin yang eh, teman-teman yang lain juga. Sebenarnya sih saya masih berusaha memahami sih kalau saya, Pak. Maksudnya Hmm. em, action logic ini tuh maksudnya membedakan membedakan pemimpin kepemimpinannya tuh dari segi apa? Maksudnya eh, eh, apakah dari bagaimana cara si pemimpin itu
menginterpretasikan lingkungan mereka atau merespon kekuasaannya mereka atau seperti apa itu sih saya masih masih berusaha mencerna itu kalau aku Mbak ya. Maksudnya em, kenapa kemudian dibedakan menjadi si oportunis, diplomat, expert dan lain-lain gitu. Karena kalau secara urutan kan ada juga yang terakhir setelah strategis itu kan ada apa? Alkemis ya. Alkemis. Alkemis. Alkemis ya. Hmm. Ya. Kemudian kenapa Ya. nggak alkemis yang lebih baik misalnya kayak gitu loh. Karena kan kalau secara urutan ya, secara urutan di buku ini. Hmm. Karena kalau alkemis ini saya coba berusaha riset-riset juga. Saya menemukan bahwa alkemis ini lebih ke seorang pemimpin transformasional yang menginspirasi perubahan mendalam dalam organisasi. Menggabungkan wawasan pribadi dan profesional untuk menciptakan budaya yang lebih inklusif dan inovatif. Mm-mm. Ya kan? Iya. Nah, Nah, maksudnya em, nah, kemudian ini loh dibedakan menjadi 7, terus mungkin kita misalnya ambil yang 2 terbaik terakhir, strategi sama alkemis. Nah, maksudnya itu terus kenapa nggak kemudian yang terakhir? Atau kemudian ketika diaplikasikan di kehidupan kita, apakah bisa digabungkan nih dua karakter itu, dua dua jenis action logis itu? Nah, itu tuh. Aku masih berusaha memahami itu sih, Mbak. Pusing ya, untung aku bab pertama. Jangan kan kalau boleh. aku dari tadi baca itu juga sekarang masih memahami kok. Itu sih maksudnya masih berusaha itu sih Mbak ya. Mungkin kita berdiskusi ya teman-teman karena aku juga masih agak bingung terkait itu. Kalau menurut Mbak Aya kan tadi yang lebih ke strategis nih kayaknya. Pilih Kalau aja. menurut urutan kan memang paling bagus itu alkemis, tapi kalau menurutku Mm-mm. sendiri yang pas untuk diterapkan itu si strategik ini gitu. Nah, kalau satu kantor kebanyakan strategik gimana? Satu kantor kebanyakan oportunis gimana? Hmm. Kalau satu kantor kebanyakan strategik, mungkin kalau menurut saya akan baik-baik saja ya Pak, karena kan itu juga Atau sifatnya Baik. kan bagus ya, kecuali kalau satu kantor oportunis semua lah itu akan berantakan itu Pak. atau Iya. sebenarnya ini tuh lebih ke ini ya sifat ya Mbak ya. Sifat seorang Sifat pemimpin itu atau sendiri ya. karakter iya. Jadi kayak misalnya ada suatu suatu eh, kondisi dia akan menunjukkan sifat achiever-nya saat kayak misalnya mau ngejar tujuan tertentu dia kemudian lebih menonjolkan sifat achiever-nya tapi kemudian dia juga bisa menjadi seorang diplomat ketika dia dihadapkan dalam sebuah konflik. Nah, itu mungkin nggak sih seseorang itu punya lebih dari satu jenis sifat kepemimpinan dia, action logis logis dia gitu. Kalau Menarik juga. iya Ya nggak kalau sih? menurutku Karena kadang-kadang kan bisa-bisa aja Mbak, karena kan ini ya ini kan juga dijelaskan. Tapi yang di sini yang dijelaskan itu berubah menjadi karakter yang lebih baik, bukan Hmm. eh, karakter yang tadinya dia misal punya karakter strategik karena ada suatu hal dia bisa jadi turun ke oportunis atau ke diploma itu di situ nggak dijelasin sih Mbak. Yang di sini yang dijelaskan itu Hmm. berubahnya itu ke level yang lebih tinggi lagi, ke level di atasnya. Oh iya 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 iya. Nih aku juga menemukan nih teman-teman. Ada satu statement bilang gini. Seiring waktu dan pengalaman, pemimpin juga bisa berkembang dari satu jenis action logis ke jenis lainnya. Hmm. Proses ini seringkali melibatkan refleksi diri dan pembelajaran dari pengalaman. Jadi Iya. mungkin dia akan belajar dari apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Kemudian dia bisa tuh kayak berkembang dari mungkin dulunya dia hanya achiever doang.
habis itu dia naik lagi, kemudian mempunyai kemampuan diplomat saat dia misalnya dihadapkan masalah baru, misalnya kayak gitu. Jadi kayak eh, apa? Dia dapatkan kemampuan itu dari pengalaman yang dia sebelumnya dapat gitu. Aku menemukan Jis, artikel Mas itu. Ajis. Mas Mas Ajis Ajis, lihat itu. Oke, monggo, Mas Ajis. Ih, siap Mbak. Enggak Mbak, cuman mau nanya aja tadi kayaknya ada yang tergelitik. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, belum bisa on cam karena sinyal. Mbak Aya tadi saya sempat ini sih apa sambil mencoba masih memahami sama kayak Mbak Absari juga. Kenapa Mbak Aya milih strategik gitu ya? Tadi kan Mbak Aya bilang kayak apa namanya? Aduh, aku lupa kata-katanya Mbak Aya tadi. Yang mana? Ya, aku sih strategik gitu. Kenapa enggak alkemis sekalian dengan kemudian urutan yang ada dan si alkemis ini ada di urutan yang paling baik. Nah, apakah ada reason gitu? Kenapa cukup di strategik gitu? Atau mungkin di artikel tersebut juga disebutkan maksud saya. Apakah di situ juga disebutkan kenapa ya cuman di strategik aja, sedangkan sebenarnya ada loh dan bisa loh kita ke alkemis gitu. Mungkin itu dulu sih Mbak. Selebihnya yang lain kalau ini cuman apa ya sambil berefleksi aja ternyata ya maksudnya dengan Kombel ini juga semakin benar-benar membuka kita bahwa yang namanya manusia itu sangat dinamis gitu ya. Maksudnya kita kalau mau belajar ya bisa berkembang, kalau nggak mau belajar ya bisa downgrade gitu aja sih. Karena kayaknya dari bahasan-bahasannya yang lain juga nyambung kayak gitu. Kayak misal kemarin kami di Autentik itu juga, misal dia sudah ketemu satu crucible di kehidupan dia sebelumnya, dia udah menjadi otentik nih. Tapi kemudian dengan seiringnya zaman dan seterusnya keautentikannya harus bergerak ke yang lebih tinggi selama dia mau belajar di crucible yang baru. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Itu aja sih Pak. Thank you Pak Ayah. Oke, terima kasih Mas Ajis. Kenapa saya memilih strategis ya? Mungkin eh, ketika saya membaca ini, aku tuh ada kata-kata gini. Jadi si alkemis ini dia tuh jarang ada leader yang punya karakter alkemis. Nah, di situ kayak aku tuh terus jadi kesuggest gitu. Oh, berarti alkemis itu juga susah ditemukan ya. Nah, yang sering ditemukan itu malah si strategik ini. Jadi eh, mungkin karena itu terus aku berpikiran, oke, yang lebih istilahnya yang lebih mudah diusahakan merubah orang dari karakter yang di level bawah menuju level lebih atas itu lebih mudah dirubah ke strategis daripada ke alkemis gitu. Itu menurut saya Mas Agis. Oh oke Mungkin Pak. saya Tapi ada yang kurang pas bisa diluruskan. oh iya. Enggak sih Mbak, cuman memprobing aja sih. Berarti ya sebetulnya nggak apa-apa juga ya punya cita-cita untuk ke alkemis gitu. Misal dia bisa berubah ke alkemis itu juga nggak masalah gitu kan Nggak ya. masalah, sah-sah aja. Oh ya, oke, siap. Thank you Mbak ya. Oke, Mas kalau Aziz. menurut aku sih Mas Ajis ini tuh kayaknya sepertinya lebih ke arah kebutuhan organisasi itu sendiri sih. Menurut aku ya. Ya tapi mungkin teman-teman bisa menyangkal itu kalau memang pendapat saya Terima nggak kasih. sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan organisasi itu sendiri. Kayak misalnya em, eh, lembaga itu atau organisasi itu butuh lebih ke atau kebutuhannya atau bukan tujuan ya, kebutuhan organisasinya itu lebih ke hal-hal yang kaitannya dengan eh, perencanaan strategis
kayak gitu-gitu. Nah, atau butuh hal perubahan yang ada adaptasinya di situ, misalnya kayak gitu. Nah, kayaknya pemimpin yang punya sifat punya action logisnya strategis, nah itu lebih tepat. Nah, kalau si organisasi itu ada di fase dia ada di fase transformasi gitu ya, ada perubahan entah itu budaya, perubahan apa namanya, perubahan besar lah di organisasi itu. Nah, itu butuh si alkemisnya. Kayaknya gitu nggak sih, Pak? Itu Marsi, itu Marsi. Oh, Dek Marsi. Ya, monggo Mbak Marsi. Sebenarnya setelah membaca buku ini tuh saya juga menemukan kalau dalam jangka panjang di halaman 158 di paragraf paling terakhir itu kayak dalam jangka panjang tim yang paling efektif adalah tim yang memiliki budaya strategis di mana di tim ini bisa melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar bagi individu dan organisasi. Menurutku ini emang eh, sesuai dengan statement Mbak Aya kalau kalau di dalam organisasi itu emang baiknya di strategis gitu. Terus di apa, strategis itu eh, juga merupakan agen perubahan yang sangat efektif. Ternyata di buku ini juga udah dijelaskan sih Pak. Gimana penjelasannya? Jadi di ahli strategis itu dapat menangani konflik dengan lebih nyaman daripada eh, karakter dari logika tindakan yang Logika lain. tindakan lain. Heeh. Terus di dalam buku ini juga dalam studi barunya mereka terhadap 10 CEO di 6 industri yang berbeda, semua organisasi mereka itu memiliki tujuan yang jelas dalam mengubah diri. Jadi kayak mereka itu bisa berubah gitu loh Pak. Kalau mungkin kalau di alkemis kayak udah yang paling bagus, jadi kayak untuk berubah ke lebih baiknya lagi itu aja seperti ini. Kalau udah nggak ada ya, paling tinggi alkemis gitu ya. Ya intinya kayak udah mentok gitu loh Pak. Hmm. Hmm. Oke. Tapi ini kan setiap pemimpin punya 7 karakter ini kan, bukan dipisah-pisah toh. Kalau saya nangkepnya kok dipisah-pisah ya Pak ya. Jadi si ini dia itu sang oportunis, si ini sang individualis. Kok saya nangkepnya gitu ya Pak ya. Hmm. Jadi bukan satu satu orang yang punya Hmm. 7 karakter dalam diri dia, tapi ada salah satu karakter yang lebih menonjol daripada karakter lain, Hmm. seperti itu. Bukan itu. Kalau menurut saya bukan itu. Kalau penangkapan saya ya, misal Ayah itu oportunis ya berarti yang dia punya itu cuman oportunis aja. Si Marsi ini diploma berarti ya karakternya dia itu diploma gitu Pak. Bukan Ayah dengan 7 karakter tapi Hmm. dari 7 karakter itu yang menonjol adalah si oportunis ini. Kalau Hmm. nangkep saya yang pertama tadi Pak, jadi setiap orang itu punya eh, setiap orang itu dipisah-pisah di karakternya masing-masing. Berarti 100% dia misalnya ayah ini apa nih? Strategis. Berarti ayah 100% strategis ya. Iya, kalau saya nangkepnya gitu Pak. Dan karakter itu bisa dirubah ketika kita punya keinginan untuk merubah karakter yang kita miliki. Walaupun belum punya modal apa-apa, masih nol. Modal untuk berubah maksudnya. Iya, Nah, dari individualis misalnya mau ke strategis, kan individualisnya 100%.
mau berubah ke strategi kan berarti kan harus berubah 100% toh. Iya, Pak. Nah, Berarti tadi kan di bab ini kan dijelaskan orang itu bisa merubah karakternya ketika dia dihadapkan pada ini, 3 hal ini. Jadi dia terbentur di 3 kondisi ini sehingga membuat dia ingin berubah. Tapi kalau dia tidak terbentur di 3 hal ini, ya dia akan nyaman dengan karakter yang dia miliki selama ini, gitu. monggo yang lain Pak Sigit, monggo Pak Sigit. Mbak Indah dulu Pak, tuh Mbak Indah sudah raise Oh hand. iya, Mbak Indah. Oke, silakan Mbak Indah. Izin Pak Nyoman, Mbak Aya, Ya, iya. teman-teman. Silakan, Ya, silakan. Kak Pindah. Saya mungkin masih menanggapi yang tadi ya, sempat Mbak Absari itu menanyakan sebenarnya action logic ini, maaf, action logic atau apa ini? Kenapa sih bisa 7 ini itu istilahnya ada gitu ya Mbak Absari, mungkin tadi sepenangkapan saya. Sebenarnya saya pada saat membaca buku ini juga Mbak, menurut saya ini cukup berat ya. Dengan dikelompokkannya 3 itu, apakah dari achiever kemudian menuju ke strategi kah atau kemana lah itu ya. Kemudian di dalamnya lagi di breakdown lagi tuh dari 3 kelompok ini ada 7 yang dikatakan Mbak Aya tadi karakter. Kalau sepenangkapan saya sih Mbak Absari, sebenarnya action logic ini tuh yang saya tangkap itu logika tindakan dari si seorang leader itu kalau misalkan tadi yang disampaikan Mbak Aya juga jika berada dalam suatu ancaman. Ancaman di sini mungkin yang tadi disampaikan Mbak Aya apakah tentang jabatan ataupun ada suatu permasalahan gitu yang mendorong mereka itu harus bertindak seperti apa gitu. Makanya tadi di buku ada tadi Mbak bacaannya ini para psikolog yang mengembangkan itu setuju bahwa mereka itu membedakan para pemimpin ini itu bukan dari filosofi kepemimpinan, kepribadian, dan lain-lain, melainkan logika tindakan mereka itu yang datang dari internal leader itu sendiri. Maka muncullah 7 action logic ini, gitu Mbak, kalau yang dari buku ya, maksudnya dari si Pak Robertnya ini, Torbert itu, gitu. Yang aku tangkap sih itu Mbak Sari. Kemudian kalau misalkan based on buku, kenapa alkemis itu yang paling tinggi? Karena based on buku, weakness dia itu non, Mbak. Yang diteliti oleh mereka weakness-nya kan non. Yang dimana kita tahu, mereka itu yang weakness non itu, mereka mengelompokkannya itu ada 2. Kalau kita lihat di sini tadi yang pilihan banyak strategis ya. Kemudian alkemis itu juga weakness-nya non gitu. Makanya mereka menempatkan gimana Mbak? Iya, lanjut dah. Ya maksudnya makanya dia itu di paling atas mungkin based on buku ini gitu. Gitu sih Mbak Aya. Kak, lalu untuk yang tadi sempat disinggung oleh Pak Nyoman dan Mbak Aya, kok saya malah nangkapnya sebenarnya 7 ini sudah ada di dalam satu si leader itu ya Pak ya, Mbak Aya. Hanya saja mungkin maybe 100%, tapi misalkan Indah ini 100%, tapi oportunisnya dia itu ada 2%. Kemudian diplomatnya ada berapa. Mungkin karena tadi sempat ada baca juga, Mbak Aya juga sempat sampaikan bahwasanya ini akan nge-switch apabila tadi ada kata-kata yang mengatakan apabila dia melihat leader lain yang menurut dia kok cara dia ngelit timnya itu lebih works daripada yang dilakukannya, maka dia akan nge-switch style leadership dia itu, muncullah karakter pemimpin dia itu yang ditunjukkan mana lagi gitu. Jadi maksudnya kayak ini yang dibutuhkan yang mana nih gitu. Kok saya nangkapnya gitu ya Mbak Aya. Tapi nggak tahu menurut si Iya. Tobert ini itu gimana gitu. Gitu aja sih Mbak Aya. Kemudian ini ada di buku, saya mau bertanya juga nih Mbak, kalau misalkan di real situation kita ini, menurut Mbak Aya itu tadi itu yang paling atau belum ada ya di ini. Kok saya dapat sebenarnya di real situation kita itu sangat banyak tuh diplomat
diplomat ya. Hmm. Diplomat dan achiever. Nah, diplomat dan achiever gitu. Di mana diplomat itu kita tahu avoid konflik. Kadang tuh kan kita masih sering mendengar gini ya Mbak, udahlah ikutin aja. Dari atasan begitu udah ikutin aja. Jadi mungkin kritisnya itu kurang, atau mungkin ya udah daripada kita nyari masalah, istilahnya begitu Mbak. Tapi di satu sisi menurut buku ini pun kok ada masuknya juga ya ke achiever ya di real situation kita ini. Menurut Mbak Aya atau teman-teman lain, achiever. Kalau di buku ini memang menurut penelitian itu kan yang paling paling apa? Paling banyak ditemukan itu kan memang si expert ini. Tapi kan itu menurut penelitian ya. Kemudian level kedua itu si achiever ini dah. Kalau yang target itu achiever kan ya Mbak? Kalau based on buku ini. Yang Dia apa? ada goals, yang ada target. Target. Achiever, betul. Ya, achiever. Iya. Udah sih Mbak, itu aja. Tadi mau menambahkan doang. Ya, terima kasih. Kita masuk ke tahap silent awkward ya teman-teman. Dia masih keep goal. Ya, menarik ini bahasannya. Oke, sebenarnya kalau jujur saya mungkin belum membaca seluruhannya Mbak Aya dan teman-teman, tapi hanya sekedar melihat di ADN praktisnya saja sudah kurang lebih bisa menangkap. Ya, karena kalau saya sendiri menangkap apa yang ada dalam buku ini adalah memang ini bukan karakter, bukan style, tapi memang bagaimana pemimpin itu bertindak sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi apakah dia harus menjadi oportunis, jadi diplomat, bertindak ya, maksudnya bertindak seperti seorang oportunis, bertindak seperti seorang diplomat atau expert, achiever, sampai yang paling tinggi menurut di sini adalah alchemist. Itu memang based on situation ya, maksudnya dia sekarang ada di kondisi yang mana begitu. Terus tadi menarik Mbak Indah bisa melihat ya bahwa sebagian besar kalau di real life di sekitaran kita itu ternyata paling banyak diplomat dan achiever. Walaupun kalau di buku saya penelitian paling banyak expert dan achiever. Nah sekali lagi saya belum membaca, jadi saya nggak tahu apakah ini dasarnya mereka juga mengambil sampel dari pemerintahan. Kalau saya dari buku ini kebanyakan yang jadi contoh itu kan CEO perusahaan swasta ya, bukan dari sisi pemerintahan yang memang sudah jelas strukturnya atau struktural. Jadi kalau menurut saya 7 tindakan ini sebenarnya ada di diri kita, hanya mungkin ada satu yang menonjol. Jadi kalau kita diposisikan pada sesuatu kondisi tertentu, ya 7 action logic ini yang nanti akan menyesuaikan begitu. Ini saya baca cukup menarik ya, kayak yang di ADN praktisnya itu ada beberapa weakness, kayak misalnya individualis misalnya, operates in unconventional ways. Jadi dia ignores rules he or she regards as irrelevant. Jadi kalau ada aturan-aturan yang nggak relevan menurut dia, maka ya udah ditabrak aja. Yang penting kegiatan atau programnya yang dia pimpin itu jalan gitu. Tapi ada weakness-nya. Kadang-kadang kalau sering nabrak aturan itu kan bikin sekitarnya kurang nyaman ya. Kan irritates colleagues and bosses. Nah, tapi ini diperlukan, cara berpikir individunya diperlukan kalau kita mau mengejar sesuatu yang mungkin sifatnya jangka pendek atau cepat misalnya. Butuh cepatnya 2 minggu. Kalau kita pakai acara konvensional sesuai rules mungkin tidak akan tercapai, 2 minggu nggak akan selesai. Gitu. Maka dibutuhkan orang-orang yang tipikal individualis ini untuk agar cepat, misalnya seperti itu.
kalau kita tadi bicara achiever, ya dia ini yang paling diminati ya, atau paling maaf, kedua setelah expert ya, kalau menurut bukunya ini gitu. Kedua terbanyak setelah expert ya achiever. Jadi memang dia sudah menerapkan goals-nya, sudah ada strateginya, lalu dia bisa menjalankan strategi secara efektif gitu. Dan kalau dibaca lagi teman-teman, sebenarnya ini juga sudah ada strength and weakness-nya ya. Jadi kalau kita bicara 7 aksi logis ini yang dimiliki oleh seorang pemimpin, dan menurut saya mungkin setiap leader punya ini, hanya mereka mungkin akan mengeluarkannya sesuai dengan kondisi itu tadi. Di saat di awal misalnya kita butuh strategi atau bersrategi atau merumuskan langkah, merumuskan program misalnya, ya kita butuh atau cara berpikir pemimpin yang strategik gitu. Jadi yang tahu bagaimana mengarahkan apa ya, bisa kalau di sini kan generate organization and personal change, dia bisa tahu kemana transformasi, jadi berpikir transformasional ya kalau strategi itu. Terus nanti dilengkapi dengan, atau bukan dilengkapi, tapi disempurnakan dengan cara yang alkemis. Kalau ini lebih ke lingkup, kalau saya lihat ya, kalau strategis itu mungkin lingkupnya masih ke organisasi kantor misalnya kecil. Kalau alkemis itu ya mungkin sudah yang lingkupnya agak besar. Kalau dianalogikan misalnya itu seperti bupati atau presiden yang lebih besar, atau mungkin wali kota gitu, yang sifatnya wide ya, lead society wide change yang gede. Kalau di buku kalau nggak salah dicontohkannya sama Nelson Mandela ya kalau nggak salah. Ya Mbak Aya. Iya, betul. Ya, Nelson Mandela. Jadi yang keberadaannya dia tuh impact-nya tuh, cara berpikirnya dia atau cara bertindaknya dia tuh impact-nya sampai ke banyak orang gitu. Puncak Ya, kalau kepemimpinan ya, berarti alkemis itu lebih cocok untuk mereka yang ada di puncak kepemimpinan gitu ya, Mas ya. ya mungkin bukannya lebih tepat ya, tapi mungkin bisa lebih efisien, karena ketika kita melihat orang yang di puncak pemimpin, ketika dia bisa membawakan perubahan, maka impact-nya kan akan lebih luas. Jadi ya mengharapkannya pemimpin yang sifatnya ya seperti tadi ya, kayak wali kota, bupati, gubernur, atau presiden itu mempunyai cara berpikir yang alkemis gitu, yang bisa membawa perubahan untuk semua gitu. Karena kita bicara leader, dan kedua buku ini kalau nggak salah lebih menitik beratkan ke inspirational leader ya. Jadi yang bisa mempengaruhi sekitar gitu. Dan kalau dilihat, dibaca ya, maksudnya di buku ini memang betul bahwa mungkin ada beberapa saat di mana kita hanya mentok di expert misalnya, mentok di expert. Karena kalau di expert di sini kan lebih ke ini ya, individual contribution. Jadi lebih ke achievement pribadi. Jadi misalnya saya tugaskan untuk sebagai kegiatan A, terus ternyata berhasil gitu. Itu dianggapnya saya yang berhasil, atau mungkin saya tugaskan yang sifatnya individu dan sukses misalnya, lebih ke individual achiever. Dan di kantor kita banyak kok ternyata yang seperti itu juga sebenarnya teman-teman. Seorang expert, maaf bukan achiever, expert saya ralat ya, expert. Expert banyak kok teman di kantor kita tuh yang expert. Ya, jadi lebih dia ahli di satu bidang dan betul-betul bisa memaksimalkan keahliannya itu untuk mencapai goals, terutama goals yang diminta oleh kantor ya. Misalnya ini nggak ada ya, Mas Adi Saifuddin misalnya diminta untuk bikin sistem dan dia achieve. Mas Landu, ya itu Mas Landu tuh expert bikin, karena kan bahasa Landu terus ya. Mas Landu itu misalnya dia expert dalam bidang pemrograman. Jadi ketika diminta untuk bikin bukan mesin ya, program untuk absensi, dia bisa bikin dan jadinya bagus. Dan nanti ketika beliau diberikan tanggung jawab yang lain, mungkin akan mulai pindah nih, bisa ke achievers, atau mungkin nanti bisa meningkat lagi ke individualis begitu. Tapi ya memang menurut saya pribadi sih, menurut pandangan saya ya, POV saya melalui buku ini dan di bab ini lebih ke
bagaimana cara pemimpin bertindak sesuai dengan keadaan yang dihadapinya saat itu gitu. Apakah harus menjadi seorang yang expert, apakah harus menjadi seorang yang achiever, atau harus menjadi seorang yang individualis, atau menjadi seorang yang oportunis. Walaupun yang paling kalau itu kan di levelkan ya, saya bingungnya di sini tidak secara eksplisit dibuat leveling ya, dari yang oportunis sampai alkemis. Hanya memang kalau dilihat dari sisi weakness-nya, di sisi weakness-nya ya memang di yang strategis sama alkemis itu tidak ada weakness. Cuman kalau misalnya ini jadi di leveling kan kok sepertinya kurang tepat ya. Bagi POV saya gitu. Yang ada hanya kalau berubah itu maksudnya berubah Iya. sesuai dengan keadaannya, kayak expert atau achiever atau individualis, lalu individu strategis dan seterusnya dan selanjutnya. Saya pikir itu bukan berarti yang oportunis itu lebih jelek, lalu yang lainnya lebih baik, tapi lebih ke sesuai dengan pengkondisiannya. Apakah harus jadi seorang oportunis, bertindak secara oportunis ya, bukan menjadi seorang oportunis tapi bertindak secara oportunis, atau bertindak secara strategis atau individualis. Mungkin itu jadi lebih ke, memang betul tadi saya sepakat dengan Mbak Indah ya, ini lebih ke bagaimana seorang pemimpin itu bertindak ketika dihadapkan dalam suatu kondisi tertentu. Mungkin gitu saja teman-teman, terima kasih. Ada yang lain? Ini saya saya ambil contoh nih ya. Mbak coba yang diplomat Mbak. Diplomat. Oke. Diplomat ini kan dia sifatnya ini ya, tidak mau mengambil atau tidak mau menimbulkan konflik. Nah, sebagai contoh misalnya para duta besar kita itu kan diplomat tuh. Nah, ketika dia berada di negara-negara tempat dia bertugas, dia itu bersikap malah seperti orang sana asli gitu ya. Ketika ada permasalahan, dia kecenderungannya akan lebih condong ke sana demi menjaga perasaan negara dia berada. Jadi kan cocok dengan tadi bahwa yang diplomat ini menghindari konflik ya. Nah, makanya para duta besar kita gitu sebagai contoh ini, kalau dia bertugas di satu negara terus menyerang, kayak misalnya Singapura lah, terus di dubes kita di Singapura terus menyerang kebijakan pemerintah Singapura, itu nggak cocok jadi diplomat. Tapi justru dia harus pelajari kebijakan tersebut dan dia seolah-olah kontra, sehingga dia dapat menjadi penengah tuh, atau dia dapat menjadi jembatan penghubung antara kedua negara. Nah, makanya kalau tadi misalnya ini bagian dari seorang ada apakah ini bagian dari pemimpin yang punya 7 karakter ataupun 7 cara dia beraksi? Ya, gitu ya, bukan 100% gitu. Jadi memang ketika ada kesempatan untuk berubah, otomatis kan sesuai dengan tempat dia bekerja, dia harus berubah. Nah, jadi kembali ke alchemist, di sini kan 2 yang paling bagus tidak punya kelemahan, strategi sama alchemist. Nah, saya hanya berpikir, misalnya kalau satu kantor semua alchemist semua itu gimana ya gitu. Nggak ada nih orang yang expert, nggak ada orang yang suka mainin angka-angka, yang setiap ngomong, kalau expert ini kan setiap ngomong dia akan menampilkan angka, menampilkan data. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini kayak Indah, Tias, kan statistik tuh, otomatis dia ngomongin angka-angka. Nah, kalau semuanya alchemist di kantor kita, alchemist gitu ya, nah, siapa nih yang ngurusi angka-angka kalau seperti ini caranya? Makanya pasti variatif. Nah, cuma yang dari artikel ini, saya yang jadi terpikir adalah apakah seorang akan menjadi alchemist setelah dia menjadi, kan dia ambil contohnya Nelson Mandela gitu. Nah, apakah dia akan menjadi alchemist kalau dia bisa menjadi atau menjadi kepala negara ya, sehingga bisa kelihatan semua. Nah, misalnya kalau di organisasi dan di kantor, dia menjadi seorang alchemist, nah berarti di bawah-bawahnya tidak alchemist dong, gitu ya. Berarti di bawahnya itu apa? Strategisnya ada, diplomatnya ada, oportunisnya ada, expertnya ada. Nah, seperti itu. Makanya kalau melihat dari caranya bertindak, caranya mengambil sikap, nah karakter inilah yang ada gitu. Nah, cuma memang tergantung dominannya di mana dia pada saat itu.
gitu. Jadi ingat kemarin gitu kita bicara autentik sama karakter orang gitu. Nah, itu bisa ke situ gitu. Itu dulu. Oke, itu trigger saya. Nah, silakan yang lain. Pak Nyoman izin bertanya, Pak. Ya, ya. Lalu kira-kira apakah ada satu jabatan atau posisi tertentu yang membuat kita itu memunculkan karakter alkemis kita, misalkan gitu, Pak. Lalu jika iya, bagaimana dengan seorang leader yang mungkin masih di strategis, namun dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk melihat secara luas. Apa berarti alkemisnya tidak akan muncul sampai diberi kesempatan itu gitu, Pak? Nah, sesuai contoh saya tadi, duta besar yang kita tunjuk mungkin dia dominannya tidak sebagai diplomat ya. Tapi ketika dia ditugaskan sebagai diplomat, dia harus acting as diplomat. Tidak bisa dia menyerang kebijakan-kebijakan negara tempat dia tinggal. Nah, sebagai contoh diplomat yang paling berhasil ya, menurut Ibu Retno ya, Menteri Luar Negeri adalah Tantowi Yahya di Selandia Baru. Itu menurut Bu Retno kalau ngasih contoh, tuh kakaknya Helmi Yahya tuh bagus tuh. Contoh seorang diplomat yang baik. Jadi kan kalau kita lihat kegiatan Tantowi Yahya saat menjadi diplomat itu, dia melakukan pendekatan budaya. Nah, banyak orang yang menyerang negara kita ya, kebijakan terutama tentang Papua Barat dan segala macam itu. Nah, dia dekati itu karena paling banyak adalah di Selandia Baru. Nah, Selandia Baru itu orangnya senang dengan seni. Nah, didekati dengan pendekatan seni, pendekatan budaya. Nah, sehingga selama Pak Tantowi Yahya menjadi duta besar, dari Selandia Baru nggak ada menyerang kebijakan Indonesia tentang Papua Barat. Nah, apakah sifatnya Tantowi Yahya sebagai seorang diplomat tulen? Ya, karena dia sebagai diplomat di sana harus seperti itu. Setara kalau dia sekarang kehidupannya di negara kita, sekarang dia tinggal di Bali dan Jakarta, dia sikapnya seperti apa? Ya, bisa dipilih di antara salah satu. Ini dominannya di mana? Gitu Indah. Berarti balik lagi gimana cara kita nge-switch-nya ya, Pak ya? Iya, di mana dia tinggal, di mana dia berada. Oh, Gitu. Itu makanya tadi satu kantor, satu organisasi semuanya alkemis mungkin enggak. Lalu nanti siapa yang acting as diplomatnya, acting as opportunities-nya, lalu yang menjadi expertnya siapa? Gitu. Jadi tidak bagus juga di kantor tidak ada konflik gitu. Itu nggak mendewasakan kita. Crucibles kita jadi nggak ada. Jadi kalau satu kantor semua damai gitu ya, kapan melatih ini kita kematangan berpikir kita, kematangan bersikap kita. Ya mesti ada tuh orang yang cerewet, mesti ada orang yang memberi kritik, mesti ada orang yang memang memberikan solusi. Itu mesti ada dalam satu kantor gitu. Kalau nggak gitu nanti tantangan bagi pemimpinnya nggak ada gitu loh. Kalau lurus-lurus aja ya dia nggak punya pengalaman lebih, sehingga nanti suatu saat ketika dia diberi beban lain dia tidak mampu karena dia tidak melalui kawasan rada di muka yang keras gitu misalnya. Seperti itu. Gitu enggak? Bisa dibilang sesuai perannya nggak sih, Pak? Sesuai perannya. Nah, kalau di buku ini kan dia meriset nih, oh dia melakukan aksinya tuh kategorinya ini, kategorinya kategorinya di diplomat, kategorinya. Makanya yang saya belum temu di buku ini adalah apakah seseorang ditempatkan dalam posisi itu akan ketahuan sifatnya gitu. Itu gitu loh. Dia contohnya paling bagus katanya alkemis Nelson Mandela. Ya Nelson Mandela kan di penjara berapa puluh tahun. Nah, terus dia nggak marah gitu loh. Dia nggak marah kepada yang melaksanakan politik apartheid di Afrika Selatan. Dia nggak dendam. Dia melakukan rekonsiliasi sehingga Afrika Selatan sedemikian bagus sekarang. Nah, itu kan prosesnya lama, dia berapa puluh tahun di penjara, gitu. Berapa puluh tahun dia melakukan rekonsiliasi. Dia mengajarkan rakyat di Afrika Selatan untuk tidak dendam, menerima kondisi bahwa misalnya keluarganya mati dibunuh dan yang lain-lain, dia harus terima semuanya. Kan nggak main-main gitu. Seperti itu. Berarti mungkin bisa kita tarik benang merahnya memang sesuai dengan kondisi ya, yang dialami oleh
oleh pemimpin atau leader itu ya. Ya, Iya, crucible-nya, Mas. Mm-mm. Iya, Pak. Saya juga berpikirnya ini kalau tadi menarik ketika Pak Yoman bilang apakah nanti di satu lembaga kita misalnya isinya alkemis semua apakah jalan? Bila kalau model leadernya alkemis semua yang senang Iya. bawahannya, Pak. Kalau kalau menurut aku sih Mas Sigit ini tuh lebih ke pembagian perannya sih. Maksudnya kan kalau dari buku ini ya fokus on leadership style of individuals. Ya kan. Jadi style leadership by individualnya itu kan. Nah, mungkin kalau misalnya dalam lembaga kita nih di pemerintahan nih, di lembaga pemerintahan itu kan eh, misalnya sesuai peran nih, misalnya ada Pak Kepala, ada Pak Nyoman. Pak Kepala itu lebih ke mungkin diandalkan untuk stylenya dia lebih ke alkemisnya. Karena harapannya dia bisa menginspirasi perubahan besar di organisasi itu kan, gitu. Bisa mengelit perubahan itu, bisa lebih organisasi itu bisa lebih responsif, inovatif gitu. Nah, strateginya kayak mana itu yang menjalankan, yang punya peran itu lebih ke misalnya Pak Nyoman di situ. Pak Nyoman lebih punya karena apa namanya beliau harus kayak mengembangkan strateginya untuk mencapai kayak gimana. Nah, di bawah-bawahnya nanti punya peran-peran sendiri dengan si style action logisnya sendiri juga gitu. Iya, Mbak. Kalau aku lebih ke itu nggih, memaksuskan dengan kondisi ya. Jadi ada di saat seorang pemimpin itu akan jadi oportunis, ada di saat leader itu akan jadi diplomat, akan ada saatnya ketika leader itu nanti akan jadi seorang individualis karena memang Iya, di betul. buku pun juga dibahas kan, maksudnya memang ada shifting ya, ada Dan shifting sesuai tindakan. tantangan dan juga apa yang dia Betul. hadapkan. Iya, sesuai dengan organisasinya. Kalau tadi menarik Mbak Ida bilang kalau misalnya organisasinya tidak memungkinkan untuk dia berkembang menjadi seorang alkemis misalnya atau berubah jadi seorang strategis misalnya. Kan ada pertanyaan apakah lantas leader itu dia harus pindah atau dia harus mencari tantangan lain agar dia bisa achieve as alkemis atau achieve as strategis. Misalnya ada seorang pejabat nih, saya pengen jadi achiever deh. Saya pengen jadi strategis dan alkemis. Kalau di posisi saya yang saat ini, saya nggak akan bisa mendapatkan itu. Jadi apakah saya harus pergi mencari tantangan yang lain? Nah, itu yang juga jadi Iya. pemikiran sih, Mbak. Gimana? Kalau aku lebih ke pengembangan dirinya itu aku malah flashback ke bab 1 dulu. Jadi kayaknya kecerdasan emosional itu juga mempengaruhi di sini. Maksudnya untuk bisa berkembang ya, untuk bisa mengembangkan diri dari style leadership-nya dia yang strategis ke alkemis. Kan ada kemampuan yang bertambah kan, bukan saling ya, ada kemampuan dia yang bertambah gitu. Termasuk salah satunya itu tadi apa tingkat kecerdasan emosionalnya mungkin berubah atau bertambah. Kemudian ada apa ya? Ada hal-hal atau kondisi yang memang memaksa dia untuk kayak bertransformasi gitu. Iya kan? Jadi tapi tidak harus kemudian harus pindah atau beralih dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, menurut aku itu kembali lagi tergantung apa yang kita hadapi itu kan selalu berubah ya Mas. Maksudnya kayak misalnya di organisasi kita itu kan sangat ini banget ya, sangat situasional ya dalam artian dinamika tergantung banget sama dinamika politik, dinamika sosial di negara ini kan. Nah, otomatis kan apa yang kita hadapi kan juga selalu berubah nih dan dihadapi oleh pimpinan-pimpinan kita kan juga selalu berubah. Jadi gini ya, yang saya jadi ini tertrigger sama Mas Sigit gitu ya. Apakah harus pindah? Ya memang harus pindah-pindah kita, Mas. Gitu. Kalau kita di satu tempat saja, dari mulai masuk sampai kita selesai bekerja, otomatis pengalaman kita ya tidak banyak.
seperti itu. Tapi Otomatis, kalau dihadapkan ini Pak, maksudnya nah, kalau di posisi kelembagaan kita maksud saya ya, dihadapkan dengan justru situasionalnya yang berubah-ubah gitu Pak. iya betul. Tetapi jangan lupa yang babnya Tias, situasi berubah, tapi kalau masih dengan eh, ekosistem atau environment yang sama, ya tentu ekspertisnya juga nggak banyak berubah juga dari. Makanya Ya. saya tertriggernya yang Pak Sigit. Ya memang harusnya berubah. Makanya kalau perusahaan-perusahaan swasta orangnya kan bajak membajak CEO, dibajak sana sini. Karena Iya memang sih. diperlukan seperti itu. Nah, makanya kita juga jangan eh, hanya terfokus, aku wes di sini nih, akan terus di sini. Menurut saya enggak. Kita harus berani berubah. Jadi apalagi kalau kita berharap kapan saya bisa menjadi seorang strategis ya, kapan saya bisa menjadi seorang alkemis ya. Kalau di sini kayaknya enggak. Nah, saya ingin cerita flashback waktu dulu masih LPPKS ya. LPPKS itu eselon 3. Ini mohon maaf, kepalanya itu nggak boleh orang lain, harus dari UNS. Itu udah perjanjian tidak tertulis. Jadi kepalanya dari UNS harus itu. Should itu, bukan lagi must, tapi udah should itu. Nah, itu eselon 3. Di bawahnya ada eselon 4, ada 3 orang. Atau 3 orang, kalau tidak salah. Nah, jadi saya waktu itu sampai bilang, gitu, siapapun yang berkarir di sini, maksimum hanya eselon 4. Sehebat-hebatnya dia hanya eselon 4. Saya sampai di situ. Bahkan di semua tempatnya saya tempati. Saya jadi kasih program dan informasi, saya kasih eh, program saja, saya pernah menjadi kasih peningkatan kompetensi, saya pernah menjadi kasubag umum. Semuanya habis. Tapi kepala saya berganti, pilih berganti. Tetap dari WNS. Seperti itu. Nah, Tapi yang saya maksud tadi tuh ini Pak, ya, Pak Nyoman. ya, Bukan kalau itu saya sepakat sama Pak Nyoman. Maksudnya kalau kita mau mau sesuatu yang berbeda, kita mau mengembangkan diri, oke kita harus pindah-pindah. Maksud saya saya adalah ketika kita di posisi itu, misalnya ketika Bapak di posisi Bapak nih sekarang ini, memungkinkan nggak sih untuk bisa berkembang dari style leadership Bapak yang strategis ke apa tadi namanya? Satunya misalnya. alkemis, maksud saya gitu. Memungkinkan nggak? Tanpa Bisa. harus pindah, maksud saya gitu loh. Bisa, tetapi tentu harus ada semua unsur yang terlibat. Supporting timnya harus ada. Harus ada. Kalau nggak ada supporting timnya, ya kayak kemarin yang dibahas kemarin itu, kalau nggak ada supporting tim ya bukan masalah bawahan ya. Supporting tim kita bisa bawahan, bisa atasan, bisa rekan sejawat, bisa orang luar. Nah, makanya makanya aku agak dilematis ngomong. Di pegawai negeri itu kalau mau menjadi eselon 2, eselon 1 itu harus ada surat dukungan dari luar. Gitu. Jadi pada saat open bidding itu harus ada surat dukungan dari orang-orang luar mendukung kita. Dari dalam kita ada, bawah kita ada, dari rekan kita ada, atasan kita ada. Dan dari luar juga ada. Nah, sebenarnya teorinya bagus gitu ya. Teorinya memang bagus. Memang harusnya seperti itu. Karena apa? Kalau nggak ada supporting timnya seperti itu, kita nggak akan, kecil kemungkinan akan berhasil menjalani perubahan. Seperti itu. Bisa, tapi harus ada supporting timnya. Kalau nggak ada, ya sulit. Ya paling kita akan mengalami keterbatasan dalam langkah menuju alkemis. Mungkin kita nggak dikasih kesempatan nanti. Ya gimana kita menerapkannya ya? Nah, gitu. Seperti itu. Iya. Ya memang ya harus keluar. Kalau emang dilihat kurang bagus, ataupun kita memang benar-benar ingin mendapat pengalaman yang banyak, aja cari di tempat lain. Situasinya berbeda. Gitu. Nah, seperti sekarang ini misalnya. Kalau sekarang situasinya agak beda ya. Kawan-kawan kita sudah berkumpul 2 tahun nih, gitu ya. Kan sudah punya gambaran nih. Oh, kalau kerja bareng gini, kerja di sana gini, kerja di sini gini. Sebenarnya ini udah punya bekal yang bagus kita nih untuk nanti melangkah lebih jauh gitu. Makanya ini kalau bisa nanti kita buat fleksibel gitu. Fleksibelnya
aku mau coba 6 bulan di Karanganyar. Boleh dong, nanti 6 bulan berikutnya aku ke Semarang ya, untuk terus kita updating gitu loh. Terus kita mencari tantangan untuk pengembangan diri kita. Jangan stuck aja di situ. Misalnya, Absari di situ terus sampai selesai. Ya udah, kamu akan kembali lagi dulu sebelum kita bergabung. Hmm. Nah, sekarang ini kita punya 2 crucible nih. Satu di Karanganyar, satu di Semarang. Nah, ini harus digunakan sebaik-baiknya oleh kita. Misalnya nanti, aku mau sebulan di sana, aku mau sebulan di sini. Dalam rangka apa? Supaya juga kita menghindari kejenuhan dan terus memelihara spirit kita juga. Juga membuka peluang kita untuk terus belajar. Seperti itu. Hmm. Ya, itu sih. Itu. Silakan yang lain. Ya, Pak. Yang lain? Ini ada Pak Adri juga nih di sini nih, Mbak Aya. Monggo. Ada Pak Adri. Pak Adri mau berpendapat, silakan. Ada. Saya nggak baca bukunya ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya tadi cari-cari itu ketemu di HBR itu ringkasannya aja ya, bukan full booknya. Ada tabelnya di situ ya tentang itu. Saya hanya mau mengomentari tentang yang tadi ya, yang strategik dan alkemis tadi. Saya sepakat dengan Mas Sigit itu ya. Nah, ini tentang lingkupnya. Kalau alkemis itu tadi gerakan sosialnya, kalau di ini tabelnya itu good at leading society wide transformation. Itu bayangan saya seperti yang disampaikan tadi, Nelson Mandela, Martin Luther King, ataupun juga eh, Pak Karno ya, pemimpin kita. Nah, memang lingkupnya secara luas, tetapi alkemis ini mungkin kelemahannya dia tidak bicara detail tentang cara mentransformasinya, tetapi dia lebih memberikan guide atau visinya saja. Tetapi ketika step-stepnya mungkin perlu bantuan orang lain yang di bawahnya yang mendetailkan rencana strateginya. Nah, kalau yang rencana yang pemimpin tipe model strategis ini, bayangan saya itu misalnya seperti Jonan itu ya, Ignatius Jonan, bagaimana dia mentransformasi KAI yang dulunya seperti itu menjadi yang senyaman sekarang. Nah, itu eh, transformation leader yang menurut saya strategis ini yang untuk level organisasi. Nah, kalau studi-studi tentang organization behavior ini memang tidak mutlak ya, oh orang ini strategis, orang ini individualis, orang ini achiever. Nah, itu mungkin tidak mutlak seperti itu, tetap ada irisan-irisannya dan ini watak-watak yang dominannya aja. Jadi karena penelitiannya itu mungkin dengan misalnya dengan apa instrumen-instrumen, nah itu mungkin akan terjadi irisan-irisan dan pengkategorian ini hanya merupakan dominannya di mana. Itu saja menurut saya. Terima kasih Mbak. Matur nuwun. Terima kasih Pak Adri. Berarti kalau awal saya membaca itu ya tadi seperti yang saya sampaikan, saya tuh mikirnya ya orang itu terkotak-kotakan dengan 7 karakter itu. Saya tidak menangkap bahwa satu orang itu punya 7 karakter, tetapi ada karakter yang salah satu karakter yang menonjol di diri masing-masing. Ya Mbak Aya, mungkin kalau diperhatikan kayak main game kali ya. Jadi ada skill yang belum ke unlock. Jadi itu Iya, ada, cuman belum kebuka aja. Karena mungkin levelnya belum nyampe. betul ya Mas. Dan dari buku ini juga tertulis sih, Mbak. Jadi cara mereka mengambil atau menemukan ya mungkin ya si penulis ini, Robert itu, mereka menggunakan alat untuk melengkapi 36 kalimat itu. Jadi mereka menuliskan seorang pemimpin yang baik, titik-titik. Kemudian responden ada yang menjawab, ya responden ada yang menjawab yang tadi itu Mbak, mencambuk,
kemudian menyadari bahwa penting untuk mencapai kinerja yang baik dari bawahan. Nah, ini kan jawaban respondennya itu. Di sini tertulis juga ternyata Mbak, tadi yang disampaikan oleh Pak Nyoman dan Pak Adri juga ya. Yang saat ini berfungsi sebagai cara berpikir yang dominan ternyata. Jadi yang diambil mereka itu ternyata setelah diambil kemudian kalau sepenangkapanku ya Mbak, kemudian dikelompokkanlah yang paling dominannya. Mungkin kurang lebih gitu ya Mbak ya. Iya, iya dah, bener dah. Yuk, mari yang lain. Ada Bu Feti. Ini Monik mana tidur Monik nih? Iya, Mbak Monik biasanya masuk. Ainun, Tias nih, Mbak Tias nih. Dek Uun. Ainun mana? Iya Mbak Ainun. Oh iya ada Pak. Ada kok Mbak Ainun, Pak. Oh Mas Rio, ya Allah. Hadir. Kalanya udah doyong-doyong Rio. Mas Rio udah Dia kelihatan nih. Monggo teman-teman masih ada yang lain yang akan berpendapat. Mbak Aya, jadi bisa nggak sih misalkan ya disimpulkan nih, jika ketujuhnya ini ada di dalam satu diri kita, tapi bisa nggak misalkan kita simpulkan kalau misalkan udah nyampe di strategis nih, apakah mungkin seorang leader itu nge-switch karakternya balik ke oportunis? Kalau misalkan balik ke satu situasi atau tindakan itu. Padahal kan misal nih Mbak, dia sudah sampai di strategis ya. Tadi kan kita sudah menyamakan persepsi misalkan ketujuhnya ini ada tapi dominannya yang mana. Berarti kan si oportunis ini masih ada di dalam diri si leader A itu misalkan. Betul ya. Tapi bisa nggak misalkan saya simpulkan apabila seorang leader yang sudah sampai di strategis ataupun alkemis lah, otomatis pasti oportunis dia tidak akan pernah muncul nggak sih Mbak? Atau apakah ada situasi yang memungkinkan seorang yang sudah sampai di strategis memunculkan kembali, bukan menghilangkan ya, tapi memunculkan kembali oportunisnya dia itu? Kalau menurut aku tuh Mbak bukan berarti kemudian tidak pernah muncul lagi ya, tapi mungkin dia sudah punya kemampuan untuk Untuk bisa menghandle itu ya? ya, untuk bisa menekan itu, mengontrol itu. Nah, itu balik Meminimalisir lagi itu kayak agar tadi tidak aku muncul. bilang, dia berarti sudah punya kecerdasan emosional yang lebih oke lagi, makanya dia bisa menekan itulah ibaratnya kayak gitu. Nah, ini aku juga soalnya ini aku juga kayak menemukan contoh gitu loh, kayak ternyata dalam diri seseorang itu kayak bisa punya bukan karakter, dua style kepemimpinan kayak tadi yang dicontohkan di buku tuh siapa Mbak? Yang apa? Yang dicontohkan di buku. Nelson, bukan, Ajemis. Oh, bukan. Oh, nah kalau ini yang dicontohkan nih ada artikel yang dicontohkan. Banyak, Mbak. Contohnya banyak. Steve Jobs. Steve Jobs itu dia adalah contoh pemimpin yang berhasil bertransformasi. Ia memulai sebagai seorang strategis dengan visi jangka panjang untuk teknologi dan desain. Namun, dia juga menunjukkan kualitas alkemisnya dengan menginspirasi timnya untuk menciptakan produk-produk inovatif lainnya yang bisa mengubah dunia. Nah, jadi maksudnya berarti kan dalam diri seseorang dalam waktu yang mungkin tidak terlalu jaraknya jauh gitu ya, dalam dia memimpin itu, dia punya style strategis dan dia juga punya style kualitas alkemis. Oke. Nah, kalau untuk sifat-sifat yang lainnya yang mungkin ini itu tergantung itu tadi kemampuan dia untuk bisa
mengontrol diri ya. Ya enggak? Mau tanya, kalau politisi itu sifatnya apa tuh? Cara dia bertindak Politisi. apa deh? Apa ya? Apa? Kalau politisi kayaknya lebih ke Apa? Kalau saya Dulu sih expert, Pak. enggak, dulu dia bela si A, musuhin si Waduh, B. arahnya ke sana ternyata. Dia bukan, strategis. Strategis ya. No, bukan, Strategis kayaknya, Pak. Lebih ke diplomat kayaknya, Pak. Dia diplomat bukan. kayaknya. Diplomat kayaknya, Pak. Bukan, Diplomat bukan. bukan. Bukan ya? Bukan kalau diplomat bukan. Menurut aku ya. Lebih ke strategis nggak sih? Bukan. Karena dia Apa ada malah oportunis? Ya oportunis. Dia ikut mana aja, ikut yang menguntungkan. oportunis ya. Iya. Menang Nah, dengan kalau cara apapun yang mungkin. iya, sekarang ikut A, musuhin si B, ngejelek-jelekin. Oke. Besok si B dia ikut si B. Itu oportunis, contoh yang real. Nah, bagaimana kalau pemimpin kita oportunis? Bisa kita bayangkan. Iya, Pecah iya. hati kita dibikinnya nanti. Karena oportunis. Gitu. Apalagi nanti misalnya menerapkan manajemen konflik. Dan dia tidak selesaikan. Oh, parah lagi itu. Seperti itu. Nah, makanya kalau pemimpin sampai oportunis, makanya nilainya kecil kan, weakness-nya banyak kan. Kalau dia menjadi seorang pemimpin yang oportunis, ya banyak seperti itu. Tapi apakah seorang alkemis tidak oportunis? Ya oportunis juga dia. Kalau dia tidak bisa memanfaatkan peluang, ya untuk hal-hal baik, dia tidak akan pernah berhasil menjadi alkemisnya. Gitu dong, ya. Jadi tetap dia juga seorang oportunis. Ini ada peluang nih, kecil sekali, tapi dia bisa melihat peluang itu, dia bisa manfaatkan dan berhasil. Gitu. Nah, yang jadi pikiran kita, top of mind kita, kalau oportunis itu kan stigmanya negatif. Padahal dia pinter melihat peluang, oportunis itu. Makanya kita, tim kemitraan kita harusnya orang-orang oportunis yang bisa melihat peluang kerjasama yang baik. Bisa melihat ini ada nih chance-nya nih, atau ini ada penawaran yang bagus nih, kita ambil risiko aja nih, gitu. Nah seperti itu gitu. Jadi jangan stigmanya oportunis itu jelek, tapi oportunis itu dia bisa melihat peluang. Hanya kelemahannya tadi ada sejumlah kelemahannya. Gitu. Jadi semua orang ini tetap memiliki. Gitu. Kalau pemimpin hanya punya alkemis saja, tidak punya oportunis, terus dia nggak bisa melihat peluang dong, nggak bisa memanfaatkan peluang. Kalau misalnya dia juga tidak expert, dia nggak bisa dong mempergunakan data-data, mempergunakan pengalaman-pengalaman terbaiknya. Kan nggak bisa jadinya. Makanya saya ambil contoh ekstrim, politisi itu apa ya? Politisi itu oportunis, gitu. Besok ikut si A, besok ikut si B, tanpa merasa bersalah juga kan. Kita aja yang ikut sana, ikut sini, akhirnya kesel sendiri. Padahal mereka ya santai-santai saja. Karena kan mereka oportunis, kita bukan gitu. Kita followernya. Follower yang ikut pusingnya. Tadi pertanyaan Indah terjawabkan ya ketika Iya, terjawab. Saya lupa tadi, Pak. Saya lupa kalau ternyata oportunis itu pun memiliki strength loh, gitu. Ya. Tadi saya sempat mengkotakkan, ya oke, berarti oportunis itu kamu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terus setelah balik lagi ke bukunya, oh iya, oportunis kan ada strength sendiri, expert tuh ada strength sendiri, gitu. Iya, iya, Pak. Betul. Nah, ini tadi kalau kita Saya bicara lupa tadi. politician. Kalau Pak RT, Wah, kira-kira Pak yang RT menarik. bojoku. Lah, kuwi, Mbak. Pak RT Kira-kira aku Bu kalau Pak RT. RT itu enaknya jadi yang disodorkan harusnya yang apa ya? Ya Pak RT alkemis lah menurut saya. Tetap yang paling tinggi alkemis. Tapi kan berat. Pasti Iya, nanti Pak. kan di mana sih diplomat lah kalau Pak RT kan mendamaikan warga ya. Ya, pasti lebih semangat diplomat Pak RT itu. Sampai rusuh Karena gitu. Pak RT itu kan paling tidak suka ada konflik di sekitaran warganya. Iya. Nah itulah gitu Pak RT ya diplomat RT.
Dianggap ada negara A, negara B, rumah tangga B, C, Enggak, D, ya. gitu. Ya mungkin teman-teman bisa cari contoh yang lain. Nanti kita bisa bisa main tebak-tebakan, tebak-tebakan kira-kira karakter yang pas atau cara berpikirnya yang pas yang apa ini. Tadi Pak RT sudah, politisi sudah. Hmm. Jadi memang benar itu, Pak. Hasil riset ini kan jelas sudah menunjukkan bahwa apakah seorang oportunis bisa jadi pemimpin? Bisa. Gitu. Nah, berapa persen tuh jumlah oportunisnya? Tidak terlalu banyak, karena mungkin dia tidak disukai, gitu ya. Karena Hmm. weakness-nya mungkin terlalu banyak, gitu. Hmm. Nah, mungkin dia kurang perhatian ke bawahan akhirnya, karena dia Hmm. hanya mencari oportunis untuk kepentingan dirinya sendiri. Hmm. Mungkin seperti itu. Nah, apakah dia seorang pemimpin lebih cenderung sebagai seorang expert? Ya, bisa saja. Dia akan, kalau kita ke tempat dia, ke ruangan dia, kita harus ngomongin data. Nah, harus ngomongin bukti-bukti ini. Setiap omongan kita harus data, informasi. Gitu. Nggak bisa, menurut saya, nggak bisa. Yang ada kita disuruh dengerin omongannya nanti. Seperti itu. Nah, jadi itu kalau cirinya dia misalnya expert. Ini kalau cirinya Hmm. diplomat, ya menghindari konflik saja. Kita lapor, Pak, saya hanya maunya gini. Yo, yo. Nanti Apsari masuk, Pak, saya maunya ini. Iya. Nanti Mas Sigit masuk, Pak, saya maunya ini. Iya. Yang mana dijalankan? Nggak ada, gitu. Kan weakness-nya itu. Seperti itu. Hmm. Jadi susah dia. Seperti itulah. Jadi kita harus bisa menempatkan diri. Makanya kan persentase itu menunjukkan, gitu. Makanya Hmm. kenapa si Mbak Aya ini tidak mengkategorikan tapi langsung menjumlahkan. Coba di slide berikutnya Mbak Aya. Mbak Aya slide-nya yang sudah dijumlahkan. Nah ini kenapa dijumlahkan? Padahal ini kan masing-masing ada nilai-nilainya. Sehingga bisa kita lihat nih. Hmm. Sebenarnya pemimpin itu seperti apa. Berapa gitu. Hmm. Nah jadi kan ini kan 55% masuk 3 ini oportunis diplomat. Nah yang expert berapa? Diplomat berapa? Oportunis berapa? Jadi kurva Iya. normalnya kita nggak melihat nih. Nah, kalau ini Iya. seolah-olah yang masuk di tengah-tengah 55% itu yang di gunung paling tinggi. Iya, sebenarnya ada breakdown-nya juga, Pak, cuman nggak saya tampilkan. Heeh. Nah, jadi kita jadi ngeliat sebenarnya Mbak, kurva normalnya kalau melihat capaian masing-masing nih, alkemisnya berapa, sampai ke oportunisnya berapa. Nah, di jumlah begini gitu. Kalau jumlah gini kan kita jadi bias Mbak. Iya, Jadi Pak. bias Iya, ya, Pak. seolah-olah ini gini nih maksudnya apa gitu. Padahal kalau kita lihat di bukunya masing-masing berbeda-beda. Betul. Ya. Nah, makanya yang paling sedikit apa? Oportunis kan? Sama Paling sedikit alkemis. alkemis Nah, 1%, nah, nah, oportunisnya 5%. nah, tuh. Jadi masih ada 5% pemimpin yang pekerjaannya mencari peluang, memanfaatkan peluang. Gitu. Nah, kelemahannya apa kalau pemimpin seperti itu? Ya kita lihat saja. Kelemahannya kalau yang ini apa nih coba? Kalau yang opportunist, weakness-nya few people want to follow them for the long term. Nah, jadi orang mungkin hanya sebentar saja nurut, Hmm. tapi ketika tahu dia oportunis, orang akan ninggalin, kan gitu kan? Hmm. Nah, jadi dia tidak punya pengikut yang fix dalam jumlah banyak. Gitu ya, Yang sebenarnya loyal. cocok lah politik kan. Ya, tambahnya saya ambil politik kan. Hari ini kita dukung ini. Kita tahu dia oportunis, kita tinggalin. Nggak ada pendukung yang sampai abadi gitu. Dukung terus jarang gitu. Pasti dia pindah. Jadi wajar lah. Karena emang kelemahannya di situ. Itu. Makanya itu pentingnya kita lihat grafiknya ini gitu. Jadi ada strength-nya, ya strength-nya dia good emergencies in pushing cell. Nah, dia kan paling bagus nih untuk ambil tindakan yang secara darurat segala macam, karena dia bisa melihat peluang kan. Nah, tapi untuk kelemahannya tadi, gitu. Kalau misalnya diplomat, kelebihannya kan dia bisa menjadi lem perekat bagi orang-orang sekitar karena menghindari konflik. Gitu. Nah, cuma sulit dia mengambil keputusan yang cukup kuat gitu ya untuk meningkatkan performa. Nah ini jadi
di idea in practice ini yang kuncinya nih pembahasan kita ini. Seperti itu. Monggo yang lainnya. Monggo yang lain. Ya, nanti saya Mas Sigit nanti tolong dirangkum ya Mas ya tugasnya. Iya dong, kan udah habis nih, minggu hari Senin depan. Ini Mas Sigit yang merangkum semua nih apa intisarine. Iya, Pak. Baik. Sama Bu Mane, Pak. Iya Ya, berdua boleh. Pak, monggo dirangkum intisari dari ini apa gitu. Bu Mane mana nih? Masak. Hmm. Iya kan ini Bu Mane juga belum dapat, Pak. Iya, ya itu aja tapi. Itu aja. Sebenarnya setiap bab itu banyak yang mirip-mirip gitu ya, Pak. Dari Iya, walaupun beda-beda penulis tuh. betul. Makanya akan ketemu nanti. Kayak ada benang Mm-mm. merahnya gitu loh, Mbak. Mm-mm. Padahal penulisnya beda-beda gitu. Benar banget itu. Coba saya mau share screen dulu, Ya, Mbak Pak. Maya. Saya kemarin sempat bikin sampai yang bentar. Pada saat Monik tuh sampai ke 6 deh kalau nggak salah. Nih. Share screen nih dia. Oke. Nah, ini saya udah sampai ke 56 ya. 6. Sorry 5. Kan kemarin 5-nya diloncatin. Terakhir saya bikin kemarin 1, 2, 3, 4, 6, 5-nya belum kemarin. Nah, kita lihat aja udah nyambung-nyambungnya di mana. Misalnya yang pertama abstrak tadi, what makes a leader. Oh, intinya dia harus pemimpin itu harus self awareness-nya bagus, self regulation, motivasinya bagus, empati, social skill. Terus yang kedua, what makes an effective executive. Nah, ini Dek. nyambung semua nih. What leaders really do, leadership involves setting direction. Nah, leadership involves aligning people. Kan nyambung ke sini semua. Lalu misalnya yang ini, yang keempat nih, Monik nih ya, the work of leadership, get on the balcony. Nah, berarti kan melihat secara garis besar, apa gambaran besar, identify your attitude challenge, semua. Nah, ini harus kita lihat nih sambungan-sambungannya. Dan kalau disambungin, semuanya nyambung akhirnya. Gitu. Nanti nih, kalau dijadiin semua nih, yang 5 apa, yang 7 apa, 8 apa, 9 apa. Nah, baru dapat nanti kita summarize-nya, lalu values yang kita ambil apa. Ini udah saya buat nih. Cuma kemarin agak mandek. Itu. Nanti Mas Sigit aja yang bikin ini. Silakan. Seperti itu. Monggo. Mangga. Ternyata baru Sini kalau ada Mbak Monik sudah tidak ada di yang room. apa, Mbak? Apa, Mas? Monik sudah tidak ada di room. Itu ada Bu Feti. Feti mungkin mau berpendapat. Mbak Sari, saya di perjalanan nih baru sembari Gitu. cari-cari sesuatu, makanya tadi saya kok keluar ternyata. Ya, Bu. Nggak Ya, apa-apa, Bu. menyimak ya Mbak ya, sorry ya, itu Nggih, menyimak nggih. biar tahu ya. Makasih. Ini Siap, baru Bu. ke toko, ke toko. Siap, Bu. Keren. Ya. Makasih. Oke, kayaknya cukup ya. Ntar lagi jam 3 nih. Siap, Pak. Nah, cukupkan sampai sini saja. Ya, nanti Senin UUN ya, mana UUN nih? Jam berapa? Jam 8 ya? Tiun diem baik.
Nanti kan dia menyiapkan diri hari Senin Siap, kan. Pak. Dia lagi bikin Ah, paparannya. jam Lucis. Sekalian jam aja 4 ya. paparan Un. Jangan dong. Jam 8 hari Senin ya. Ya, Pak. Nah, tapi Ya, kamu harus Pak. hari Minggu tuh biar bisa direview dulu. Ya, baik. Untuk agenda selanjutnya, bab 10, besok hari Senin akan disampaikan oleh Mbak Uun pukul 8 pagi. Ya. Untuk link Zoom-nya nanti menyusul. Untuk hari ini kita cukupkan ya Pak Nyoman, jika Enggak. sudah tidak ada diskusi lagi. Foto-foto. Sebelum ditutup, oh ya, kita foto dulu. Oke. Mbak Aya minta tolong screenshotin Mbak. Saya lagi nggak di laptop. Kamu lagi di mana, Rio? Mas Rio Lagi lagi olahraga ya di manahan ya? enggak, ini masih di kantor. Wih. Lagi di guest house. Siap-siap menterimu datang lagi Ya, nyampe. Woi. Jadi Pak Krisna, Pak. Menteri ya? Pak Menterinya langsung, Pak. Iya mungkin. Iya. Keren banget Mas Oh, Rio aku bukan mendampingi Pak host. Menteri. Oh ya udah efisiensi kali di hotel terus nggak sanggup bayar nanti. Mas Rio semangat ya. Nah, Perasaan Thank you. Jumatan masih di Jakarta, Pak Menteri. oke. Si Oke, Rocky. ini sama screen tuh coba aku ya. Oh, Kan Rio jeluk tulung dirimu mau Mbak Ai. Terus kue aku Oke. semangat. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, bentar. Sik kacamata. Kacamatamu copot sih. Copot apa? Kok tukang pijet deh. Ben raketan 200 kok. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih untuk diskusinya sore ini. Sampai ketemu hari Senin lagi. Terima kasih, selamat sore. Jangan lupa jam 3 absen. Setengah Enggak jam 5. 4, Pak. 6, Pak. Setengah 5, Pak. Setengah 5, Pak. Setengah 5, Pak. Ini hari Jumat ya. Iya. Kenapa jam setengah 5? Kan memang setengah 5, Pak, kalau dari rumah kan, Pak? Belum ada KDM. pengumuman lagi, Pak. Yang KDM-nya apakah sudah disesuaikan atau belum jamnya. Kalau yang di terakhir Mbak Ira? Iran share itu setiap KDM sementara masih Sesuai jam. check-in-nya setengah 8, terus check-out-nya setelah setengah 5. Itu dikarenakan aplikasi presensi GTK-nya belum disesuaikan. Ya, Iya. Sementara jamnya sebenarnya kalau hari Jumat sampai jam setengah 5. 4. Setengah Ya, kan 4. kalau puasa, Pak. Kan puasa. Dan, Kalau puasa setengah 4, ya. Kan normalnya kan sampai setengah 5. dan sekarang kan Ramadan berarti setengah 4. Ya, Iya. harusnya setengah 4. Nah, supaya kita nggak capek-capek, presensinya pakai punya Lando aja. Setengah 4. Kok repot? Ada pilihan. Ya, wes. Oke. Pak. Mikir aku. Oke, silakan Rio, close. Kamu loh di WA nggak bales. Coba aku. Ngapain kamu WA aku? Ya udah dari zaman dulu. Ini tuh admin BBGP Jateng tuh siapa? Hostnya tuh admin BBGP Jateng. Ini recordnya belum di... Mas Rio. Recordnya nggak bisa dimatiin. Di laptopku. Mbak Un, laptopku matiin. Di end. Tak Pak Uun. Lagi satu ruangan.